warga YouTube, halo para pencari kerja. Bagus Muhammad, benar nggak sih zaman sekarang di tahun 2024 kerja harus pakai calo? Ya coba kita simak. Oke, di tahun 2024 ini memang bisa dibilang posisi atau lowongan-lowongan yang tertera, apalagi buat teman-teman operator produksi itu sangat jarang. Udah lowongannya sangat sedikit dan peminatnya banyak sekali. Lain cerita ketika gue baru lulus di tahun 2012, itu jangankan lowongan guys, jangankan maksudnya kita nggak nyari lowongan nyampe ke sini-sini. Bahkan gue yang dari kampung kecil pun perusahaan datang langsung ke desa-desa atau ke daerah-daerah kayak ke Tegal, ke Brebes, ke Kebumen mungkin, dan mungkin di daerah Solo. Itu perusahaan dari Bekasi ke situ-situ. Saking peminatnya sedikit, saking sedikit peminatnya yang mau jadi kuli pabrik atau operator produksi. Itu bisa ada Daihatsu yang pasti ya, HM, Showa, terus juga Yamaha, West Java, dan semua banyak sekali. Di saat gue lulus 2012 pun juga banyak yang ke kampung gue di Tegal, dan beberapa kali gue juga ikut, termasuk ya itu tadi AM atau roda motor, Daihatsu, Showa juga gue pernah ikut. Terus ada lagi dulu Kalbe Pharma juga pernah di kampung gue, terus juga Denso, Tachi, banyak ininya guys. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya kalau yang gue lihat peminatnya tuh sedikit. Lain dengan sekarang, karena dulu 2012 UMR itu masih 1.700.000, 1.800.000 untuk di daerah Cikarang. Lain cerita dengan sekarang di tahun 2024 yang lebih dari 5 juta, ya kan? Jadi ya peminatnya beda. Dan dulu itu orang minat jadi karyawan tetap atau permanen itu sangat sedikit, jarang banget. Lain dengan sekarang. Sekarang hampir semua orang berharapnya jadi karyawan permanen, karyawan tetap, dengan segala cara, dengan segala ikhtiar penjilatannya supaya jadi karyawan. Padahal notabene hanya sekedar kuli pabrik. Pertanyaannya kembali ke ini tadi, di tahun 2024 sekarang ini harus nggak sih pakai calo? Bahkan ada beberapa statement dari teman-teman yang bilang kalau nggak pakai calo nggak bisa kerja bang, kalau nggak pakai orang dalam nggak bisa kerja bang. So ya, coba kita bahas di sini apa itu calo, apa itu orang dalam, dan gimana sih aktualnya gitu kan. Apakah cuman kayaknya guys. Jadi kalau menurut gua masuk kerja tanpa calo itu nggak ada. Sekalipun ada ya paling jadi apa sih, harian lepas atau apa. Kalaupun ada itu juga kerjanya nggak enak. Ya namanya dunia atau rekrutmen dengan pakai pencalon-calon seperti ini suatu tindakan yang nggak baik ya. Kalaupun kalian mungkin bisa masuk kerja ke perusahaan PT dengan cara nyogok atau suap atau ya tadi orang dalam atau calo mana, itu hal yang salah ya. Meskipun beberapa orang ada yang nggak apa-apa lah, nggak haram kok, terus yang penting sesuai kualifikasi. Guys, kalau lu bisa masuk, kalau lu harus masuk pakai calo dan lu harus sesuai kualifikasi, harus ngapain pakai calo, ya kan? Kalau emang calo itu benar-benar bisa masukin kalian ke perusahaan, harusnya tanpa harus ada persyaratan. Misal situ harus 21 tahun, harusnya umur 30 tahun bisa masuk kalau emang dia bisa pakai calo. Kalau emang dia punya kemampuan untuk masukin lu ke perusahaan, harusnya kayak gitu. Tapi kalau lu harus masuk ke perusahaan, bayar sekian puluh juta, sekian juta, namun ada persyaratannya, mending kagak usah. Ngapain capek-capek kan? Apalagi ada potensi buat gagal. Itu kalau kata gue penipuan secara halus ya. Ya tapi terserah kalian. Dan memang beberapa perusahaan ada yang kayak gitu. Mungkin gue juga dengar dari teman-teman ada. Tapi kita nggak tahu itu beneran emang dia karena si calonnya bisa masuk atau memang karena si dianya sendiri dia bisa masuk. Calonnya itu hanya ngibul doang gitu, hanya pembawa aja, selebihnya ya kita nggak tahu gitu kan. Dan juga untuk dunia percaloan ini udah banyak banget yang ketipu guys. Jadi buat teman-teman yang mau nyari kerja, hati-hati nih. Hati-hatinya gimana? Lebih banyak yang ketipu calo ketimbang keterima gitu. Lebih banyak orang yang kebawa uangnya sama calo-calo kayak gitu daripada orang yang bisa masuk kerja di pabrik perusahaan dengan calo asli. Mungkin perbandingannya 1:100. Iya kan? Lu mau jadi yang 100 itu?
Oke, gue tahu beberapa orang berharapnya gue yang satu itu loh. Kan misalnya 1/100, satu bisa lolos, 100 gagal. Banyak orang berpikir bahwa gue tuh satu orang itu gue bisa kerja harus tanpa, gue bisa kerja lewat dia dengan bayar segitu. Dan gue satu orang itu yang bisa. Padahal mah bisa jadi lu yang 100. Dan bisa jadi mungkin yang ke satu itu nggak ada. Gitu. Hanya bayang-bayang semuanya. Jadi buat apa pakai calon? Buat apa harus nyogok? Buat apa harus suap? Ini kan sesuatu yang kurang bagus gitu kan. Apalagi lu hanya jadi kuli pabrik. Oke. Yang kedua terkait dengan referensi atau orang dalam. Ini konotasinya berbeda ya. Ada orang dalam dengan cara yang benar dan orang dalam dengan cara yang salah. Kalau yang salah ya tadi yang pertama calo. Ya biasanya nyari-nyari orang yang bisa masukin perusahaan dengan pembagian hasil sekian juta, misal harus 10 juta dibagi 2 atau kurang lebih 9 juta apa, itu orang dalam atau referensi yang salah atau referensi yang nggak bener. Dan kalau referensi yang baik, yang benar itu ya referensi yang baik tuh contohnya kayak gini. Misal lu punya mantan leader lu pernah kerja di Daihatsu, dan mantan leader lu di Daihatsu dia udah jadi foreman di PT Hyundai. Nah dia butuh nih tenaga kerja yang expert, yang bagus di bagian tertentu, dan ternyata orang itu lu dipanggil lewat dia. Lu bisa kerja di pabrik Hyundai itu yang notabene dulu mantan leader lu di Daihatsu, lewat dia. Itu referensi bagus karena lu diambil karena lu baik, lu diambil karena lu bagus, dan tanpa bayar puluhan juta. Itu referensi bener. Tapi kalau referensi yang salah ya tadi kategori calo tadi, dan itu emang banyak. Contohnya ya kita bisa nyari lowongan lewat relasi-relasi di LinkedIn ya. Buat teman-teman mungkin yang punya akun LinkedIn, kita tahu bahwasanya banyak banget beberapa orang yang kerja di PT tertentu yang bisa kita lobby, yang bisa kita coba tanya ke lowongan di situ, dan kita bisa pakai referensi dia untuk masuk ke perusahaan itu. Termasuk gue juga pernah nerapin itu. Gue juga beberapa kali pakai cara itu, dan itu dibolehkan, dan itu ya boleh-boleh aja. Karena kan si HR itu atau yang ngerekrut kita kan dia butuh orang-orang yang kenal gitu loh. Jadi kita nyari relasi, kita nyari pertemanan itu di LinkedIn, oke? Namun nggak bayar ya. Ini beda cerita dengan lu pakai calo bayar 1 juta biar bisa masuk. Itu aja yang bisa gue jelasin terkait dengan referensi orang dalam dan dunia percaloan, oke? Harapannya semuanya bisa dengan cara yang baik, dengan cara yang murni. Kalau mau terus referensi, pakai referensi yang bener, pakai cara yang bener. Jadi kalian diambil itu karena prestasi kalian, bukan karena uang atau yang lainnya ya. Oke, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Karena gue masih manusia, otomatis gue pasti punya celah buat salah. Gue mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan silahkan komen aja jika ada yang salah. Gue terima atau siap untuk terbuka atas semua feedback yang akan kalian berikan. Sehat selalu bagi semuanya. Semoga yang masih off job atau nganggur Allah beri kemudahan untuk bisa cepat dapat kerja tanpa harus pakai cara yang salah. Gue Gus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.